Halo pemirsa UG TV, saya Stephen Sandi. Dan saya Zahira, salam jumpa di Info Kampus episode ke-474. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Ya, betul sekali. Informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Info Kampus Kampus aktual aktual seputar seputar kampus Kampus Universitas Universitas Gunadarma. Gunadarma. Pemirsa UG TV, pada 26 April 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan seminar dan workshop GDGOC Build with AI. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Kampus J1 Universitas Gunadarma. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa juga berbagai pihak terkait, dengan tujuan untuk memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan terbaru. Seperti apa jalannya seminar tersebut? Berikut liputannya. Universitas Gunadarma menyelenggarakan seminar dan workshop GDGOC Build with AI pada tanggal 26 April 2025 di Kampus J1 Universitas Gunadarma. Acara ini berlangsung dari pukul 12 hingga 16.50 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa dan berbagai pihak terkait dengan tujuan memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan terbaru, khususnya Google Gemini AI 2.0. Acara dimulai dengan registrasi dan briefing peserta, dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh MC dan pemutaran opening screen. Selanjutnya, laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Fahar Ahnaf Aziz yang menjelaskan tujuan utama workshop ini, yaitu memberikan wawasan dan pemahaman tentang teknologi AI terkini kepada peserta. Sambutan juga diberikan oleh Raihan Pramuditama sebagai Lead or CEO GDGOC UG 2024-2025, Dr. Guntur Eka Saputra sebagai Faculty Advisor GDGOC UG, serta Wakil Rektor 3 Universitas Gunadarma, Dr. Irwan Bastian, yang menegaskan komitmen universitas dalam mendukung pengembangan teknologi dan inovasi. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi keynote yang dibawakan oleh Abadi Suryo dan moderator dengan tema Introduction to Gen AI or Gemini 2.0 di Agentic Era. Dalam sesi ini, diperkenalkan bahwa Gemini 2.0 adalah model AI terbaru yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menginterpretasi data multimodal secara native, serta melakukan reasoning dan perencanaan secara otomatis dalam berbagai konteks. Salah satu fitur utama yang dijelaskan adalah 2D Spatial Understanding. Fitur ini merupakan kemampuan Gemini 2.0 untuk memahami dan menginterpretasi data visual dalam 2 dimensi, seperti gambar atau video. Fokusnya adalah pada pemrosesan dan analisis elemen-elemen gambar seperti objek, ruang, serta hubungan antar elemen dalam bidang 2D. Contoh penerapan fitur ini meliputi pengenalan objek dalam gambar, pemetaan 2D, dan penerapan dalam aplikasi berbasis augmented reality. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan fitur Search in Multimodal Live API. Fitur ini menggabungkan analisis input visual seperti gambar atau video dengan pencarian informasi secara real-time di website. Setelah sesi materi, dilakukan demo langsung oleh Abadi Suryo dan moderator mengenai aplikasi nyata yang memanfaatkan teknologi Gemini 2.0. Peserta juga mengikuti Code Lab yang dibantu oleh Machine Learning Core Team GDGOC UG.
di mana mereka berkesempatan untuk mencoba secara langsung fitur pencarian dan integrasi Gemini 2.0 dalam aplikasi sederhana. Farhan Ahnaf Aziz, selaku Ketua Pelaksana, juga menyampaikan harapannya melalui workshop ini, para peserta bisa mendapatkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat, serta semakin terbuka terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya Gemini 2.0 dari Google. Tujuan acara ini dibuat adalah untuk memperkenalkan mahasiswa Gunadarma dan di luar Gunadarma AI, yaitu AI dari Google, yaitu Gemini. Dan tujuan kita juga banyak ya sebenarnya. Harapannya mungkin kita berharap bahwa peserta yang hadir pada hari ini bisa mendapat insight yang baik tentunya dan bisa mendapatkan ilmu dari seminar-seminar yang tentunya dilaksanakan. Dan di sini juga ada pembicara yang keren-keren ya. Itu di sini ada introduction, yaitu Kak Abadi, yaitu Flutter. Ya, yang kedua itu ada Muhammad Rakman Kautar. Di sini ada Direktur Machine Learning. Gitu. Ia juga menekankan bahwa acara ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa Gunadarma, tetapi juga terbuka untuk umum sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Workshop ini merupakan salah satu upaya Universitas Gunadarma dalam memperkenalkan teknologi terkini kepada mahasiswanya, khususnya di bidang kecerdasan buatan yang saat ini sedang berkembang pesat. Kesan-kesanku di acara ini tentu saja karena kan sekarang lagi zamannya AI, dan kita sebagai mahasiswa juga perlu proaktif buat develop something, apalagi especially di informatika ataupun sistem informasi Universitas Gunadarma, di mana itu alma materku juga. Dan dengan adanya acara ini, teman-teman bisa dapat insights apa sih perkembangan terlebih di dalam Gemini, yaitu AI buatan Google, supaya bisa teman-teman mahasiswa Gunadarma implementasi. Harapanku buat penyelenggara semoga bisa ngadain acara-acara yang keren lainnya, apalagi buat dalam topik-topik AI, karena kan pasti perkembangannya akan selalu lebih maju. Dan juga buat partisipannya, semoga bisa mengembangkan AI yang lebih baik juga, karena kan pasti ketika udah dengar inspirational speech dari narasumber yang lainnya juga, teman-teman bisa langsung terapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dalam dunia AI ataupun teknologi lain di dunia Google. Dengan pemahaman tentang Gemini 2.0, diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam proyek-proyek inovatif di masa depan. Saya, Farazara Alia, dan tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, buku merupakan salah satu aspek dalam menambah pengetahuan dan juga gambaran tentang kreativitas seorang penulis. Ada berbagai macam jenis buku yang dapat kita temui. Salah satunya bergenre teen fiction. Ya, salah satu buku tersebut telah direview oleh rekan-rekan dari Info Kampus. Dalam segmen review buku berikut ini. Halo Book Buddies, bersama aku Amalia Kusvinet yang kali ini akan ngebahas salah satu buku dari seorang penulis yang bernama Alicia Lidwina yang berjudul 3. Novel ini mengisahkan tentang persahabatan yang bisa dibilang cukup rumit,
dengan 3 tokoh utama. Yang pertama Nakamura Chidori, yang kedua Hashimoto Chihiro, dan yang ketiga Sakamoto Takahiro. Kisah bermula dari peristiwa tragis ketika Hashimoto mengakhiri hidupnya, meninggalkan pesan misterius berupa angka 3 di atap sekolahnya. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Nakamura, memaksanya untuk menghadapi kembali masa lalunya yang dipenuhi oleh impian, janji-janji yang belum terpenuhi, serta cinta yang tak sempat terungkap. Dengan alur yang bergerak maju dan mundur, pembaca dapat mengikuti perjalanan panjang persahabatan ketiga tokoh sejak masa kanak-kanak hingga dewasanya. Hashimoto digambarkan sebagai pribadi yang pendiam, namun punya kecerdasan yang luar biasa. Sementara Sakamoto dikenal sebagai sosok yang tampan dan populer. Di sisi lain, Nakamura merasa dirinya tidak menonjol dibandingkan kedua temannya. Mereka sama-sama punya impian mulia untuk mendirikan panti asuhan. Tetapi berbagai konflik batin serta perasaan yang tak terungkap perlahan meregangkan hubungan mereka. Latar cerita yang berpusat di Jepang ini memberikan nuansa budaya yang kuat dan cukup autentik. Memperkaya pengalaman membaca dengan suasana baru. Penulis dengan cermat menggambarkan suasana, budaya, serta lingkungan sosial secara mendetail, membuat pembaca seakan-akan terhanyut dalam kehidupan para tokohnya. Selain mengangkat tema persahabatan dan cinta, novel ini juga menggali sisi pengkhianatan serta pencarian makna hidup, menjadikannya sebuah karya yang mendalam dan menyentuh secara emosional. Nah, bagaimana Book Buddies? Tertarik nggak nih untuk mengikuti kisah di buku novel 3 karya Alicia Litwina? Sekian rekomendasi buku kali ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Aku Amalia Kusvinet dan seluruh kru Info Kampus yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Nihao. Segmen yang berisi informasi sosial, budaya, yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Nihao. Pemirsa UJ TV, senang sekali saya Deliana Putri Dan saya Laras Dwi dapat berjumpa dalam program UJ Nihao episode 135 yang akan membahas putar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们，您好，欢迎大家收看本期 UJ Nihao，我是方蕊仙。我是 Deliana. Pemirsa UJ TV, siapa yang pernah mendengar objek wisata Tianshan Grand Canyon, salah satu objek wisata alam di Tiongkok yang dikenal juga dengan nama Kezilia Grand Canyon, kawasan yang terletak di selatan pegunungan Tianshan dengan ketinggian 1.600 meter. Betul sekali,
Tianshan Grand Canyon memiliki puncak tertinggi dengan ketinggian 2048 meter. Yang perlu diketahui bersama bahwa terbentuknya tebing merah ini diakibatkan oleh proses erosi dan pengikisan yang berlangsung selama ribuan tahun lamanya. Mari kita simak laporan dari Win Holimah berikut ini. 田山大峡谷位于天山山脉的南部，海拔1600米，峰顶高达2048米。这个地具有一系列红色的巨大山地著称，也被称为哥斯里亚大峡谷，意思是维吾尔语中的红色悬崖。天山大峡谷全长5.5公里，由于经过了数千年的浸湿和风化过程，被认为是中国罕见的自然旅游胜地。在阳光下，红色的山地看起来像远去的火焰。天山大峡谷的美丽不仅在于大的雄伟和陡峭，还在于它的宁静、神秘和祥和。天山大峡谷的区域很广，包括比龙温、加湿的半景区、焦野草原、滇鄂湖自然风景区、屏风山、游泉中心、天山大坝和天山湖。游客可以乘坐电动车游览该地区，在这里您可以欣赏到新疆的各种美景，包括雪山、峡谷、路石植物和溪流。此外，天山大峡谷也是摄影爱好者的天堂。峡谷内有许多哈萨克牧民的产房，供应羊肉和其他新疆特色菜。更远去，游客可以在尊山和河流之间享受美味的餐点，感觉十分舒适。峡谷的形状随着山脉的变化而变化，有时峡谷之间的空间非常狭窄，有时却非常宽广，最宽的地方达到53米，而最窄的地方仅有0.4米。天山大峡谷有42个命名的景点，如玉女泉、通天洞和张宝洞。天山大峡谷最显著的部分是尖浮洞，其壁画非常惊艳，可以与敦煌的壁画媲美，保留了汉字的文化，是这个洞穴在中国西部古代地区独具特色。天山大峡谷风景区位于乌鲁木齐县，是享受新鲜空气和美丽自然风景的理想场所。那里有许多迷人的风景和珍贵的动物，使它成为当地居民和游客，尤其是在夏季，参观的好去处。天山大峡谷有3个旅游景点，分别是玉女泉、通天洞和张宝洞。玉女泉位于峡谷的深处，在一个高8米、宽10米的洞过上方，泉水常年流淌。冬季时，水会冻结，形成重约500公斤的大冰虫。每年3月和4月冰雪融化，如冬一位优雅的少女。接下来是通天洞，美于100米高的悬崖上，通过照向天空。据传说，在唐朝648到907年，
是而为省人从中原地区前往中国西部的艰难路程中，抵达了旧籍以古之为中心的古代国家。他们进入了大峡谷和东田洞，寻找圣山，最终修成正果。最后是张保洞，成吉思汗与西部地区作战时久见的救济王国代之摘宝逃亡，贵族王室将溺于这片大峡谷，并在洞中存放了他们的财富，然后放进了铜国。直到20世纪60年代，两兄弟发现了财宝，并在铜国下方只留下了100亩地。尽管许多人寻宝，但没有找到几道铜鼓。不过幸运的是，偶然发现了汉代公元前206年到公元204年世纪的铜碟冶炼遗址。天山大峡谷中蕴藏着许多有趣的谜团，再见浮动、交蟹后金龙之虫，总是在早晨或晚上出现神秘的雾气，从地下冒出来。 Keindahan Tian Shan Grand Canyon tidak hanya terletak pada kemegahan dan kecuramannya, tetapi juga ketenangan, misteri, dan kedamaian yang dimilikinya. Selain itu, Tian Shan Grand Canyon juga merupakan surga bagi para fotografer. 天山大峡谷的美丽不仅在于它的雄伟和陡峭，还在于它的宁静、神秘和祥和。此外，天山大峡谷也是摄影爱好者的天堂。对啊，那里有许多迷人的风景，动物世纪成为当地人喝油和参观的好地方，特别是在夏季。 Betul sekali, di sana terdapat banyak pemandangan menawan, kawanan hewan yang menjadikan lokasi tersebut baik untuk dikunjungi oleh penduduk lokal maupun wisatawan, terutama di musim panas. Baik, pemirsa UG TV, saya Deliana Putri Dan saya Laras Dwi. Kita akhiri UG Nihao episode kali ini. Kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们UG Nihao的所有新闻内容。我是方瑞欣，我是德利安娜，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-474. Saya Stephen Sandi. Dan saya Zahira, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.